Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin bertanya, pernah nggak kita merencanakan ingin berubah menjadi orang yang lebih baik? Atau mungkin teman-teman pernah membuat resolusi di akhir tahun? Bagaimana hasilnya? Ada perubahan? Sekarang sudah bulan Juni. Nah, ternyata jika belum ada perubahan, mungkin teman-teman masalahnya bukan karena kita malas. Bukan juga karena kita tidak mampu untuk berkembang. Mungkin saja selama ini kita hanya salah cara memulai perubahan. Ada satu cerita yang menarik tentang tim balap sepeda Inggris. Dulu tim ini selama puluhan tahun hampir tidak pernah memenangkan kejuaraan besar. Bahkan perusahaan sepeda menolak menjual produknya kepada tim ini karena takut produknya dianggap buruk jika dipakai oleh tim yang selalu kalah. Sampai akhirnya datang seorang pelatih bernama Dave Brailsford. Nah, Dave ini tidak datang dengan perubahan yang besar. Dia percaya pada satu konsep, yaitu 1% lebih baik setiap harinya. Nah, sederhana sekali. Dia mulai memperbaiki hal-hal yang kecil, yang sebelumnya mungkin dianggap sepele. Baik dari posisi duduk atletnya diperbaiki ya agar lebih nyaman, pola tidurnya diperhatikan, sampai bantal dan kasurnya juga dicarikan ya. Makanan diperbaiki, warna cat sepedanya diganti yang lebih terang agar lebih terlihat bersih. Bahkan ia sampai mendatangkan orang hanya untuk mengajari cara cuci tangan. Agar apa? Agar kesehatan atletnya tetap terjaga. Nah, semua perubahan ini itu terlihat kecil. Tidak ada yang langsung drastis. Dan hasilnya, kalian tahu, sangat luar biasa. Beberapa tahun kemudian, tim itu berubah menjadi salah satu tim balap sepeda terbaik di dunia. Mereka memenangkan berbagai kejuaraan besar dan juga mendominasi di Olimpiade, teman-teman. Nah, dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Hidup kita ternyata bisa berubah bukan karena satu langkah besar yang dilakukan sekali, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memulai perubahan itu? Ada 3 langkah, teman-teman. Yang pertama, mulai dari sesuatu yang mudah. Jangan langsung berubah dengan memulai yang terlalu besar. Kalau ingin mulai membaca, jangan paksa langsung satu buku. Mulai aja dari 1 halaman. Kalau ingin mulai lebih disiplin belajar, mulai aja dari 10 menit. Atau kalau ingin olahraga, mulai dari 5 menit juga bisa. Mungkin terlihat kecil, teman-teman. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena tujuan awal kita bukan langsung menjadi hebat, tapi membangun kebiasaan setiap harinya. Yang kedua, berhenti menunggu mood. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang bilang, nanti kalau saya mood lah, saya baru belajar. Padahal teman-teman, hidup tidak selalu memberikan mood yang ideal. Orang berkembang bukan yang selalu menunggu termotivasi, tapi orang yang tetap berjalan walaupun sedang tidak mood. Nah, ini yang penting. Tetap belajar walaupun hanya sebentar. Atau tetap bikin tugas walaupun sedang lagi malas. Nah, konsisten yang sederhana itu jauh lebih kuat daripada motivasi yang meledak-ledak. Yang terakhir, desainlah lingkungan kita. Buat lingkungan kita agar mendukung kebiasaan baik kita. Letakkan buku di meja agar mudah belajar. Jauhkan handphone agar tidak terganggu dengan notifikasi yang ujung-ujungnya kita scrolling lagi, ya kan? Cari lingkungan pertemanan juga yang mendukung perubahan kita. Nah, karena lingkungan yang tepat itu, teman-teman, akan membantu kebiasaan baik menjadi lebih mudah untuk dilakukan. So, teman-teman, setelah mendengar ini, coba tanyakan pada diri kita. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Mungkin tidur lebih teratur, mungkin juga belajar lebih konsisten, mungkin membaca beberapa halaman setiap hari, atau hanya mengurangi waktu scrolling. Nah, tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus, cukup mulai dari satu hal kecil aja. Dan lakukan secara terus-menerus. Karena pada akhirnya masa depan kita tidak dibentuk oleh apa yang sekali kita lakukan, tapi apa yang terus kita ulang setiap harinya. Terima kasih, saya Robi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.